Oke, udah muncul, Rael? Udah? Udah belum? Udah, Kak. Oke, jadi kita sekarang akan bahas materi mengenai rangkaian resistor ya, namanya arus DC. Oke, arus DC. Oke, kita mulai dengan arus dulu. Arus itu apa sih, Rael? Definisinya tahu nggak? Arus adalah, tahu? Definisi arus? Aliran. Ya, dia adalah laju aliran muatan listrik. Ini definisinya arus. Berarti berdasarkan definisi, arus itu adalah yang namanya laju kan D per dt dari muatan. Berarti dq per dt. Ini namanya arus fungsi dari waktu. Oke. Ini rumus arus berdasarkan definisi. Oke, ada lagi nggak rumus arus? Ada. Nah, yang kedua namanya adalah rumus arus rata-rata, average. Oke, kalau rata-rata pakainya delta. Delta Q per delta T. Berapa banyak muatan tiap detiknya yang mengalir tiap detik. Oke. Arus yang lain ini biasanya dipakai untuk arus pada benda pejal. Jadi pada benda pejal, contohnya pada kasus kabel, kan kabel tuh gini ya. Kalau kita lihat kabel, dia bentuknya kan kayak silinder gitu ya pada umumnya. Nah, di dalam kabel itu akan mengalir serat-serat yang di dalam seratnya itu mengalir arus. Kayak gini. Nah, ini yang biru-biru itu arusnya. Nah, kita bisa menghitung berapa banyak arus yang mengalir pada kabel dengan menggunakan rumus ini. Arusnya adalah integral dari JDA. Oke. Rumus ini akan kita pakai nanti waktu kita belajar magnet. Jadi sekarang kita belum pakai dulu. Nah, J itu apa? J itu namanya adalah rapat arus. J itu disebutnya adalah rapat arus. Bentar, kita harus tes dulu ya. J itu adalah rapat arus persatuan area. Oke, persatuan area. Areanya itu area namanya area cross section atau area yang ditembus. Cross section. Oke. Jadi kalau kita lihat dari sini, area yang dimaksud itu adalah area yang ini nih, yang saya arsir. Karena area yang ditembus oleh arus adalah yang ini. Oke, tapi ntar nanti kita akan bahas waktu kita belajar di magnet. Oke, sekarang kita belum belajar. Berdoain dulu. Jadi arus dapat dicari pakai turunan dari muatan terhadap waktu, atau kalau dirata-ratain, kita cari berapa banyak muatan tiap detiknya. Nah, setelah arus, kita akan belajar yang namanya resistansi. Resistansi atau nama lainnya adalah hambatan. Simbolnya R, satuannya itu ohm, atau simbolnya kayak gini. Oke. Nah, bagaimana cara kita mencari resistansi dari suatu eh, benda? Rumus pencari resistansi sederhananya adalah seperti ini. Jadi, nah ini kalau bendanya bentuknya apa namanya prisma. Prisma itu kan kayak apa sih?
Prisma itu seperti balok, itu prisma. Tabung, itu juga prisma. Yaitu apa? Di mana bentuk alas dan bentuk tutupnya itu memiliki bentuk yang sama. Kalau bentuknya sama, maka resistansi dapat dicari menggunakan Rho L dibagi A. Oke. Nah, Rho-nya itu apa? Rho-nya itu disebutnya resistivity atau hambat jenis. Jadi R itu disebutnya adalah resistivity atau hambat kok R Rho. Rho itu adalah resistivity atau hambat jenis. Nah, hambat jenis ini bergantung pada jenis materialnya. Jadi kalau materialnya terbuat dari emas, maka kita gunakan hambat jenisnya emas. Kalau terbuat dari perak, hambat jenis emas, perak dan seterusnya. Kalau L itu adalah panjang dari panjangnya, sedangkan A itu adalah luas area cross sectionnya. Luas area cross section. Jadi kalau kita ibaratkan, bentuknya kan pada umumnya tabung ya, kayak gini. Oke, di dalam tabung ini ada arus, kayak gini. Nah, yang dinamakan luas area cross section itu adalah luas area yang ditembus oleh arus itu. Berarti yang warna merah ini, A-nya. Ini adalah panjang dari benda yang mau kita ukur. Oke, itu kalau bentuknya prisma. Kalau bentuknya bukan prisma, artinya alas sama penampangnya itu berbeda, alas sama tutupnya, maka resistansinya dicari menggunakan integral. Rho dikalikan DL dibagi A. Jarang sih keluar, tapi pernah di soal tutorial ketemu soal mencari resistansi ketika bentuknya bukan prisma. Oke, jika kita tahu rumus yang biasa kita tahu di SMA, Rho L per A itu hanya berlaku kalau bentuknya itu prisma. Bisa kubus, balok, atau tabung. Tapi kalau bentuknya udah tidak beraturan, tidak prisma, maka kita harus menggunakan integral. Oke, nah itu arus, itu resistansi. Ingat nggak, waktu kita belajar kemarin, kita udah belajar beda potensial ya? Betul ya? Nah, ternyata ketiga besaran tersebut dapat kita satukan dalam suatu persamaan yang disebut sebagai hukum Ohm. Jadi hukum Ohm itu menghubungkan tiga besaran utama pada listrik. Yaitu apa? Delta V akan sama kayak I dikalikan dengan R. Oke, ini adalah hukum Ohm. Menghubungkan tiga besaran pada listrik. Oke, delta V kita udah tahu gimana cara nyarinya. Kemarin waktu kita belajar listrik statis, tadi I udah tahu gimana cara nyarinya, dan R udah tahu gimana cara nyarinya. Kalau digabung jadinya seperti ini. Oke. Kemudian ada juga yang namanya energi listrik. Jadi listrik itu dia menghasilkan energi. Energi listrik simbolnya E deh, energi. Dapat dicari menggunakan delta V dikali arus dikali delta T. Satuannya berarti energi adalah Joule. Karena delta V adalah I kali R, maka sama aja I kuadrat dikali R. Karena I itu adalah delta V dibagi R, sama aja delta V kuadrat dibagi R. Oke, ini mau pakai yang mana? Terserah, sama aja. Karena tergantung informasi yang kita punya yang mana. Ada energi, ada juga yang namanya daya. Daya
listrik. Daya listrik itu simbolnya adalah P, power. Itu apa sih artinya? Ini adalah energi listrik tiap waktu. Energi listrik tiap waktu. Jadi berdasarkan definisi, power itu adalah energi tiap waktu, tiap delta T. Energinya bisa kita ganti, jadi delta V dikali I dikali delta T dibagi dengan delta T. Sehingga daya listrik sama aja delta V dikali I. Satuannya daya itu adalah watt. Oke. Jadi ini adalah pemakaian listrik tiap detiknya. Oke. Nah, karena delta V itu adalah I kali R, bisa juga diganti menjadi I kuadrat R, atau bisa juga menjadi delta V kuadrat dibagi R. Oke, ini adalah rumus untuk kita mencari daya listrik. Jadi tergantung penggunaannya. Kita pakai yang mana? Tergantung informasi. Biasanya I kuadrat R dan delta V kuadrat dibagi R itu dipakai untuk mencari daya pada alat listrik. Kenapa? Karena pada dasarnya alat listrik itu memiliki hambatan yang tetap. R-nya nggak berubah. Delta V sama I pada dasarnya bisa berubah tergantung kondisi soalnya. Tapi kalau resistansi itu pada dasarnya tidak berubah. Makanya kalau kita ngitung daya di lampu atau daya di alat listrik kayak rice cooker gitu ya, pasti pakainya yang I kuadrat dikali R atau delta V kuadrat dibagi R. Jarang banget menggunakan delta V kali I karena biasanya spek yang dituliskan di alat listrik itu adalah spek paling optimum. Misalkan dia tulisnya 220 eh, garis miring 60 watt. Artinya kalau kita pakai di 220 volt, dia punya daya 60 watt. Artinya bisa saja listrik yang kita pakai itu di bawah 220 volt. Jadi bisa berubah V-nya. Tapi kalau resistansi pasti sama. Oke, itu secara umum listrik kita belajar tentang arus, belajar tentang resistansi, dan belajar tentang hubungan antara ketiga besaran umum di listrik. Setelah itu, kita kan kemarin udah belajar susunan kapasitor kan, seri paralel. Sekarang kita mau masuk yang namanya susunan resistor. Susunan resistor. Sama, kita bagi jadi dua. Yang pertama adalah susunan seri. Oke, seperti ini. Saya punya dua buah resistor disusun secara seri. R1, R2. Kita bisa membuat menjadi satu buah resistor pengganti. Oke, namanya adalah RS. Nah, gimana konsepnya? Konsepnya itu adalah kita harus tahu kalau susunan seri yang sama itu adalah arusnya harus sama. Arus yang mengalir harus sama. Berarti arus yang mengalir pada resistor 1 nilainya sama dengan arus yang mengalir pada resistor 2 sama dengan arus yang mengalir pada resistor seri. Oke. Tapi kalau seri itu tegangannya tidak sama. Maka delta V1 ditambah dengan delta V2 nilainya sama dengan delta V seri. Karena dari hukum Ohm, delta V itu I kali R. Berarti kita punya apa? I1 dikali R1 ditambah I2 dikali R2 sama dengan I seri dikali R seri. Karena I-nya sama pada rangkaian seri, kita hilangin. Kita akan punya persamaan kalau di rangkaian seri, RS-nya itu adalah R1 ditambah R2. Oke, jadi dia kebalikan dari kapasitor. Nah, nanti ketika kita udah belajar alat listrik yang lain, yaitu induktor, kita akan sadar kalau sebenarnya yang ngaco itu adalah resistor. Sebenarnya kalau seri itu pada umum itu diseper, kecuali resistor. Tapi kenapa kita biasanya menganggap seri itu ditambah? Karena kita lebih sering lebih dahulu belajar resistor dibanding belajar induktor ataupun kapasitor.
sehingga yang menjadi tolak ukur kita adalah resistor. Sehingga kita bilang kapasitor yang kebalikan dari resistor. Padahal yang sebenarnya tidak tepat atau kebalik itu adalah hubungan seri pada resistor. Karena tadi pada dasarnya di induktor juga ketika dia di seri dia akan diseper, bukan ditambah kayak kayak resistor. Yang kedua namanya adalah susunan paralel. Oke, seperti ini. Saya punya resistor disusun seperti ini. R1, R2. Oke, kita bisa susun menjadi satu buah R. Namanya R paralel. Oke, konsepnya sederhana. Kalau paralel, yang sama itu adalah delta V-nya. Oke, artinya delta V pada resistor 1 akan sama kayak delta V pada resistor 2, akan sama kayak delta V pada resistor paralel. Tapi arusnya itu terbagi. Berarti apa? Arus pada resistor 1 kalau kita jumlahkan dengan arus pada resistor 2 sama dengan arus pada resistor paralel. Karena berdasarkan hukum Ohm, delta V itu I kali R, ya seperti ini, maka I itu adalah delta V dibagi R. Jadi kita punya delta V1 dibagi dengan R1 ditambah delta V2 dibagi dengan R2, delta V paralel dibagi dengan R paralel. Karena pada kasus paralel delta V-nya sama, kita coret. Sehingga kita akan punya 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Oke. Jadi dia kalau paralel dia diseper. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyederhanakan susunan resistor? Oke. Menyederhanakan susunan resistor. Oke. Misalkan deh, saya punya soal seperti ini. Bentar, saya cari dulu soalnya. Ya, saya cari dulu soalnya ya. Kayaknya ada soalnya di Wiki. Misal saya punya soal seperti ini. Bentar. Bagaimana kita menyederhanakan resistornya? Oke, bentar ya, saya kirim dulu ke iPad. Kita coba lihat ya, gimana cara kita menyederhanakan susunan resistor yang seperti ini. Oke, gimana nih caranya, Rahel? Menyederhanakan ini, Rahel. Kita punya susunan seperti ini. Kita mau minta hambatan total dari A ke B dan C ke D. Oke, saya kasih contoh satu aja ya. Mau yang RAB atau RCD, Rahel? Nanti sisanya Rahel. RAB ya. RAB Ya, apa CD? Maunya apa? jadi jadi CD. Oke, CD berarti nanti Rahel kerjain sendiri yang RAB ya. Caranya gini, Rahel. Rahel harus bikin rangkaian sederhana dari soal ini. Oke. Jadi kan dari C ke D
ibaratkan tuh Rahel kayak mau jalan atau ada arus dari C keluarnya di D. Gitu kan ya? Betul? Kalau kita gambarkan gini Rahel. Titik C ini kan. Nah titik C cabangnya berapa Rahel? Cabangnya 2 ya. Dua. Berarti kita bikin cabangnya 2. Oke. Yang ini yang R berapa tuh? 10 ohm ya. 10 ohm. Oke. Yang satu lagi yang 2 ohm. Gitu ya. Nah, kita kerjain yang paling jauh dulu Rahel. Nah, lihat sini kan. Ketika di sini cabangnya berapa Rahel? 1, 2, 3, 4. 4 ya. Berarti bikin cabangnya 4. 1, 2, 3, 4. Yang ini yang 4 ohm. Yang ini yang 8 ohm. Yang ini yang 6 ohm. Yang ini yang 6 ohm. Oke. Dari yang paling jauh dulu. Ini berarti ya. Nih lihat Rahel. Cabangnya berapa Rahel? Ini Berapa dua. cabangnya? 2. Tapi kan ini A. Nggak mungkin ada arus ke sini. Terus kan dia kok nggak ada jalur lagi kan? Artinya apa? Semuanya pasti arusnya akan ke sini. Artinya 4 sama 8 ohm itu seri. Paham gak Rahel? Ngerti? Kenapa? Paham? Kak, ulang. Kan ini ada 2 jalur nih. Bener nggak? Iya, Kalau Rahel bilang ada 2, berarti kan dia ke sini dan ke bawah kan? Ke 6 sama ke iya. 8 kan? Terus kan arus yang dari 6 mundur lagi gitu. Kan ini nggak ada lagi sambungannya. Ya nggak? Iya. Artinya tidak akan ada arus ke 6 ohm. Jadi semuanya akan ke 8 ohm. Makanya 4 sama 8 seri. Ngerti? Nanti. Oke, sekarang ini nih. Kan nggak mungkin dia ke B kan? Berarti dia ke cabang 2 ya. 8 sama 4, betul? Ntar saya bikin dulu soalnya biar dia nggak. Nah, biar sini aja ya. Nah, jadi yang ini nih Rahel, dia akan cabang berapa? Cabang 2 ya. Cabang 2. Kita bikin dulu ini. Ke sini sama ke sini. Berarti ini kita pergi cabang 2 Rahel. Oke. Ini yang 8 ohm. Ini yang 4 ohm. Paham? Terus, terus apa? Terus, bentar. Gambarnya kurang bagus. Ini ke sini. Oke. Bentar ya. Kan dia ini ke sini udah cabangnya. 8 ohm mah yang ini ya. 8 ohm yang ini ya. Taruh, taruh, taruh. Tuh 2, 3. Oh, bentar-bentar salah ini gambarnya. 8 ohm mah yang ini. 8 ohm yang bawahnya. Berarti si ini bersatu dulu sama 8 ohm yang ini. Kan ini kan tadi ke sini kan arahnya. Ya nggak sih? Betul? Bersatu kan? Habis bersatu itu dia menghasilkan keluarnya adalah 4 ohm. Nah, gitu. Kemudian dia bersatu lagi sama yang 6 ohm. Kayak gini. Keluarnya adalah 8 ohm. Oke. Setelah itu dia bersatu lagi sama yang ini juga ya, sama ya. Berarti tiga-tiganya digabungin. Bergabung menjadi titik D. Paham gak Rahel? Paham? Masih agak ini sih, Kak. Ya, jadi kita harus membuat rangkaian yang semula banyak cabang kayak gini menjadi rangkaian kotak-kotak gini. Kan kalau di kotak ini gampang kan? Langkah Iya, pertama apa? Kita tinggal bikin yang ini dulu ya nggak sih? Betul nggak? Betul. Jadi iya. RS1. Berarti kita cari RS1-nya. RS1 berarti adalah 4 ohm tambah 8 ohm. 12 ohm. Gitu betul ya? RS1 kemudian kita apain?
kita paralelkan dengan 8 ohm, betul? Menjadi RP1. Cari lagi RP1-nya. Berarti 1 per RP1 adalah R1 per RS1 ditambah 1 per 8 ohm. Berarti 1 per 12 ditambah 1 per 8. Oke, ada kalkulator nggak ya? Nah, saya cek kalkulator dulu. Oke, kita hitungnya pakai kalkulator biar cepat aja. 1 per 12 ditambah 1 per 8. Dapatnya adalah 5 per 24. Berarti RP1-nya adalah 24 per 5 ohm. Oke, setelah dapat RP1, terus diapain lagi Rahel? RP1 sama yang ini kita seriin. Bener nggak Rahel? Jadinya RS2. Berarti kita bisa dapetin RS2 sekarang. RS2 itu adalah RP1 ditambah 4 ohm. Berarti tinggal tambah 4. 24 per 5 tambah 4. Maka dapatnya adalah 44 per 5 ohm. Nah, setelah itu apa? RS2 kita paralelkan dengan si 6. Bener nggak, Rahel? Jadinya RP2. Oke, kita cari lagi RP2. Berarti 1 per RP2 itu adalah 1 per RS2 ditambah 1 per 6. Berarti sama dengan 5 per 44 ditambah 1 per 6. Kalkulator 5 per 44 ditambah 1 per 6. Jawabannya adalah 37 per 132. Maka RP2 itu adalah 132 per 37 ohm. Oke, setelah itu apa? RP2 kita serikan dengan si 8 ohm ini. Diserikan. Oke, maka kita akan mendapatkan menjadi RS3. Kita cari lagi RS3 sekarang. RS3 berarti adalah RP2 ditambah 8 ohm. 8 ohm. Maka sama dengan 132 per 37 ditambah 8. 428 per 37 ohm. Dapat RS3 nih. Terus diapain lagi? RS3 kita paralelkan dengan si 6. Maka dapatlah RP3. Jadi kita akan punya 1 per RP3 sama dengan 1 per RS3 ditambah 1 per 6. Betul ya? Per 6 ya? Oke. Maka dapatlah 37 per 428 ditambah 1/6. 37 per 428 tambah 1 per 6. Maka dapatlah 325 dibagi 1284. Berarti RP3-nya adalah 1284 dibagi 325 ohm. Setelah itu apa? Kita serikan antara si 10 diserikan dengan si RP3. Jadinya adalah RS4. Berarti kita dapat RS4-nya. Berarti RS4 itu adalah RP3
ditambah 10 ohm. Maka kita akan punya 1284 dibagi 325 ditambah 10. 4534 per 325 ohm. Setelah itu yang terakhir adalah kita paralelkan antara RS4 dengan R2 menjadi R paralel 4 atau finalnya. Berarti yang namanya 1 per R paralel 4 sama dengan 1 per RS4 ditambah 1/2. Maka kita punya 325 dibagi 4534 ditambah 1/2. Dapatnya adalah 1296 per 2267. Berarti RP4-nya adalah 2267 dibagi 1296 ohm. Atau kalau jadiin pecahan, 2267 dibagi 1296. Nggak bulat ya. 1,75 ohm. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi, kalau kita ketemu rangkaian resistor seperti tadi, maka kita harus menyederhanakan menjadi bentuk yang sederhananya dulu. Paham, Rahel? Nanti coba untuk yang RAB ya. Nah, itu jarang sih keluar. Yang sering banget keluar di ujian itu adalah yang namanya hukum Kirchhoff. Kirchhoff. Pernah dengar, Rahel, hukum Kirchhoff? Ya kayak gimana? Ada berapa hukum Kirchhoff? Kirchhoff. Ya, ada berapa hukum Kirchhoff? Tahu nggak? Pernah dengar sih, tapi udah lama banget. Oke, yang pertama, hukum Kirchhoff yang pertama itu mengenai yang namanya loop arus. Loop arus. Arus, mengenai arus aja, nggak usah pakai loop. Kayak gini. Misalkan kita punya satu titik. Satu titik itu ada arus yang masuk, misalkan kayak gini, kayak gini. Kemudian ada arus yang keluar, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Anggap aja ini I1, I2, I3, I4, I5. Menurut hukum Kirchhoff, total arus yang masuk ke suatu titik harus sama dengan total arus yang keluar dari titik tersebut. Ini hukum kita pertama mengenai arus. Oke. Berarti kan di soal ini yang masuk ke titik itu adalah I1 ditambah I2. Yang keluar itu adalah I3, I4 ditambah I5. Paham? Nanti. Iya. Oke. Hukum Kirchhoff yang kedua. Ini baru mengenai loop. Nah, rumus dasarnya apa sih? Rumus dasarnya tuh ini. VA min VB sama dengan sigma I dikalikan R. Saya pakai yang tambah ya, karena ada yang pakai yang minus. Saya pakai yang tambah, sama aja kok. Sigma GGL. Ini rumus dasar dari hukum Kirchhoff kedua mengenai loop. Oke, yang harus diperhatikan, kalau kita nulisnya VA min VB, itu artinya dari titik A ke titik B. Oke? VA min VB itu dari A ke B. Nah, yang penting itu adalah di aturan tanda. Aturan tandanya. Oke? Nah, yang pertama arus. I. I di sini bisa bernilai positif,
bisa juga bernilai negatif. Kapan I bernilai positif? Apabila arah arus asumsi searah dengan arah dari loop yang kita bikin. Jadi kalau arah arus asumsi searah dengan arah searah dengan arah loop itu positif. Lihat, di sini saya tekankan arusnya itu masih asumsi. Artinya apa? Belum tentu arusnya ke situ. Pada umumnya kita yang harus cari. Yang namanya asumsi kan gak masalah kan, benar atau salah asal kita tahu asumsi kita benar atau salah. Kalau salah harus bagaimana, kalau benar harus bagaimana. Ini masih asumsi ya. Minus apabila arah arus asumsi berlawanan dengan arah loop yang kita bikin. Oke. Nah, yang sering berbeda itu di aturan yang namanya power supply atau baterai. Itu namanya power supply ya. Sama, power supply itu dia bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Nah, bentar. Kalau saya nggak hafal, saya coba bikin dulu ya. Apa ilustrasinya? Saya nggak hafal, ini anggap aja 2 ohm. Ini 6 ohm. Jadi saya soalnya nggak hafal aturan tandanya juga. Jadi saya harus bikin apa asumsinya. Ini anggap aja 2, salah. 4 ohm. Ini 12 volt. 12 volt. Kan arusnya ke sini ya. Anggap aja ini titik A, titik B. Dari A ke B 12 dikurang I-nya kan 2 ya. Oke. Sip, berarti dia positif kalau arah loopnya itu dia masuk ke kutub positif dari baterai. Kutub positif baterai kan itu yang panjang dulu ya. Negatif itu artinya kalau loopnya itu masuknya ke kutub negatif atau yang pendek dari baterai. Nah, kadang ada yang pakainya minus. Kalau minus, sigma GGL, geria GGL-nya dibedain. Positifnya kalau dia keluar dari kutub negatif. Jadi tergantung acuannya. Kalau saya biasanya pakai yang positif. Oke, nah itu kan rumus umum ya. Sekarang bagaimana kalau kasus khusus? Kasus khusus. Oke, apabila kasusnya adalah loopnya loop tertutup. Oke, apa itu loop tertutup? Jadi dia kembali ke titik awal. Kembali ke titik awal. Misalkan dari A kembali ke A. Dari B kembali ke B. Kan kalau ini kan dari A ke B kan. Artinya dia nggak tertutup kan. Nah, berarti lihat deh. Kalau kita loop tertutup berarti dari A kembali ke A. Maka nulisnya adalah VA min VA. Sama dengan sigma IR ditambah sigma GGL. Karena loop tertutup, pasti VA min VA itu kan 0. Kalian punya apa? 0 sama dengan sigma IR ditambah sigma GGL. Paham? Rahel paham? Jadi yang 0 itu artinya dia loop tertutup. Kalau dia kembali ke titik semula. Oke, kita coba lihat contoh soalnya ya. Bentar, saya kirimin dulu. Bentar, saya kirimin dulu. Siapa ya?
Bentar ya, saya cari dulu soalnya. Oke, ini aja nih. Kita buka dulu. Oke, kita kasih soal ujian tahun 2000 berapa ini? 2002 tahun lalu berarti ya? 2002 2024 2025. Bentar ya. Saya sini aja deh. Saya kirim dulu bentar. Nah, kalau di kalau di kurikulum yang lama ada lagi namanya rangkaian RC. Tapi saya nggak tahu nih kalau di kurikulum sekarang masuk apa enggak. Di itu nggak dikasih nggak silabusnya, Oh, Rahel? dikasih sih. Nggak ada ya. Oke, nanti kita lihat aja deh. Kalau masuk berarti kita terangin, kalau nggak masuk ya nggak usah diterangin. Karena kalau yang zaman dulu itu ada namanya rangkaian RC. Kalau yang sekarang kayaknya sih nggak ada ya. Saya lupa ingat. Oke, kita coba kerjain soal UTS-nya. Oke, bentar ya. Kita lihat soal UTS-nya yang rangkaian ini. Oke, kalau di UTS tahun lalu sih nggak ada ya rangkaian RC-nya. Nah, kita coba lihat ya. Ini jujur aja, Halel, ini materi paling gampang untuk UTS itu adalah materi listrik ini. Materi arus DC dan yang kemarin, kapasitor. Sedangkan materi yang susah, nah saya nggak tahu nih, magnet itu masuk apa enggak. Kalau magnetnya itu masuk, berarti magnet sesuatu yang susah. Tapi kalau tidak ya berarti yang susah adalah yang kemarin. Yang dari mulai awal sampai gaus-gausan itu. Oke, Rael, coba kita lihat. Kita punya soal seperti ini. Oke, ada hambatan dalam resistansi internal pada setiap baterai. Oke, ini enak banget Rahel. Ini udah dikasih tahu arah arusnya. Oke, I3 ke bawah, I1 ke bawah, I2 ke atas. Oke, maka kita mau cari arusnya ya. Nah, langkah pertama, kasih tahu langkah-langkahnya. Langkah pertama, kalau ketemu soal seperti ini adalah buat persamaan. Harusnya sih buat yang namanya arah asumsi arus. Arah asumsi arus. Kebetulan ini udah dikasih tahu ya arahnya kan. I3 ke bawah, I2 ke bawah, I1 ke atas. Jadi nggak perlu. Nah, kedua adalah buat persamaan hukum pertama Kirchhoff. Oke, cari titik pertemuan dari tiga arus ini. Yaitu titik A kan? Betul? Kalau kita Hmm. lihat titik A yang masuk ke titik A itu adalah I1, betul? Yang keluar adalah I2 dan I3. Paham, Rahel? Paham ya? Ini di soal ini loh ya. Kalau soalnya beda ya berarti beda lagi. Setelah yang ketiga adalah buat arah loop. Arah loop itu terserah Rahel. Kira-kira ini butuh berapa loop Rahel supaya semua komponen listriknya terkena loopnya? Butuh berapa loop? Wah, Dua ya. Kalau satu nggak bisa kan? Oke. Arah loopnya terserah Rahel. Maunya loopnya gimana Rahel? kanan. Apa? Karena jarum jam. Nggak, maunya oke. Saya jam jam boleh. Saya misalkan gini ya, lihat ya. Arah loop itu terserah Rahel. Kan biasanya kan kalau di SMA loopnya tuh kanan kiri doang ya nggak sih? Betul nggak Rahel? Hmm. Betul ya? Boleh nggak kalau nggak kanan kiri? Boleh. Lihat nih. Loop satu saya yang warna biru ya. Saya maunya gini. Boleh ya? Boleh kan? Ini loop saya nih. Loop satu. Oke? Karena belum kena semua, maka saya butuh loop kedua, betul? Loop kedua misalkan saya gini deh. Salah. Loop kedua saya gini deh.
Boleh nggak Rahel? Boleh kan? Boleh? Boleh? Boleh. Semua komponen listriknya udah kena loop kan? Betul? Iya. Udah. Oke, berarti udah cukup. Setelah itu langkah keempat. Langkah keempat itu adalah buat persamaan hukum kedua Kirchhoff untuk tiap-tiap loop. Oke? Rahel, ini berarti loopnya loop tertutup kan Rahel? Ya nggak? Dari titik B, titik C aja ya. Titik C kembali ke C kan? Bener nggak Rahel? Iya. Berarti apa? Loopnya pakai yang persamaan loop tertutup. Yang ini. Oke? Berarti loop 1. Loop 1. 0 sama dengan sigma IR ditambah sigma GGL. Lihat, loop 1. Ada apa aja? 12 ohm, betul? 12 ohm itu dilewati oleh arus I1, I2, I3. I berapa? Hal. Di, di, I3. iya. I3 kan? Betul. Iya. Searah nggak dengan arah arusnya? Kita kan dari C ke A kan? Searah nggak? Sama arah I, sama I3-nya? Enggak. Enggak, berarti minus. Minus I3 dikali 12. Terus, ada lagi 20 ohm, betul ya? 20 ohm. Itu dilewati oleh I1, I2, I3. Ini satu. I1. Searah nggak dengan I1? Enggak juga ya? Enggak. Berarti minus ya? Minus I1 kali 20 ohm. Terus, yang bawah Rahel. Ada R kecil. Itu dilewati oleh I1 juga kan? Tapi berlawanan Iya. ya. Berarti Iya. minus lagi. I1 kali 1. Terus yang 15 ohm. Dilewati oleh arus I1, I2, I3. Dua. Yang 15 Eh. ohm enak aja. I2 itu Rahel. Cuman dari sini sampai sini. Ini I2 nih. I1 itu dari sini sampai sini. Ini I1 nih semua. Paham? Iya. I3 itu dari sini sampai sini. Paham, Rahel? Berarti, berarti yang 15 ohm dilewati oleh Di satu. I1. Searah nggak dengan I1? Loop kita. Berlawanan kan? Hmm. Berarti minus lagi. Minus berapa? 15. I1 kali 15 ohm. Terus, yang 11 ohm dilewati oleh I1, I2, I3. 2. 11 ohm. 11 ohm yang sebelah kiri bukan yang lewat itu. Lihat, kita jalurnya jalur yang Oh, biru. I3 kan? iya. Bener nggak? Tapi berlawanan juga kan? Berarti Iya. dikurangin lagi I3 kali 11 ohm. Terus ada yang R kecil kan? Betul. Iya. R kecil dilewati oleh I3, berarti minus lagi I3 dikali 1. Udah habis ya? Sekarang GGL-nya. Lihat GGL-nya Rahel. GGL-nya dia ketemu yang ini nih. Dia ketemu yang 12 volt, betul? Masuknya ke kutub yang panjang apa kutub yang pendek? Loopnya, Rahel? Halo Rahel? Masuk. Maksudnya masuk. Nih, lihat ya. Kan saya jalan nih. Lihat yang warna, lihat yang loop 1 nih. Lihat. Nih, lihat yang saya kasih orange. Udah kebayang? Iya. Jalan kan? Nih, kita ketemu sama power supply. Nah, ini. Masuknya ke kutub yang panjang apa yang pendek? Panjang. Panjang itu plus kan? Iya. Berarti ini masuknya adalah 12. Sekarang, yang 4 ohm. 4 volt.
Masuknya ke yang panjang apa yang pendek? Panjang. Panjang, berarti plus juga ya. Plus 4. Paham nggak Rahel? Berarti? Nanti. Oke, kita sederhanain dulu. Berarti 0 sama dengan mana I3 12 11 1. Berapa itu? 12 tambah 11 tambah 1. Min 24 ya. Minus 24 I3. I1-nya 20 tambah 1 tambah 15. Minus 36 I1 ditambah 16. Betul ya Rahel? Ngerti? Iya. Berarti kita punya apa? 24 I3 ditambah 36 I1 sama dengan 16. Betul? Betul Rahel? Betul. Oke. Sederhanain Rahel. Bagi berapa ini? Yang dekat? Yang bisa sampai habis? Bagi 4 ya? 4. Iya. Bagi 6. 6, 6. 6 nggak bisa 4 ya? 4. Ini 6 ya berarti ya? 6 I3. 9 I1. 4. Betul nggak Rahel? Betul. Betul? Oke. Ini loop 1. Sekarang loop 2. Loop 2 itu berarti lihatnya yang warna hijau ya. Oke? Sama kan? Loop tutup juga kan dari C ke C kan? Maka persamaannya adalah 0 sama dengan sigma IR ditambah sigma GGL. Oke. Lihat, dia ketemu 12 ohm. Tapi berlawanan dengan arah I3. Berarti minus. Minus 12 I3. Terus dia ketemu lagi yang R kecil. Searah dengan I2. Berarti tambah 1 I2. Terus dia ketemu lagi yang 11 searah dengan I2. Maka tambah 11 I2. Terus dia ketemu lagi yang 11 yang kiri. Tapi minus I3. Minus 11 I3. Terus ketemu lagi R kecilnya. Berarti minus I3. Habis ya, udah ya? Betul ya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Sekarang GGL-nya Rahel. GGL-nya dia ketemunya yang pendek dulu. Berarti min 6. Kemudian dia ketemunya yang panjang. Plus 4. Paham nggak Rahel? Ngerti nih? Ngerti? Oke. Oke. Berarti kita punya 0 sama dengan 12 ditambah 11 tambah 1. Min 24. I3. I1 tambah 12 I2 dikurang 2. Betul ya? Pindah ruas. Berarti kita punya 12 I2 dikurang 24 I3 sama dengan 2. Bagi 2 semua. 6 I2 minus 12 I3 sama dengan 1. Paham, Rael? Ngerti? Udah? Paham? Paham nggak, Rael? Halo? Rael, paham? Hmm. Paham? Paham ya? Oke. Ya. Udah deh. Itu langkah keempat, Rahel. Langkah kelima. Selesaikan. Selesaikan persamaannya. Oke. Bisa selesaikan pakai substitusi atau eliminasi atau gabungan keduanya. Lihat. Kita punya 3 persamaan. Persamaan 1 adalah persamaan arus. Persamaan 2, persamaan loop 1. Persamaan 3 adalah persamaan loop 2. Lihat. Loop 1 itu ada I3, I1. Loop 2 ada I2, I3. Sama-sama ada I3. Maka yang diganti antara I1 atau I2. Rahel mau ganti I1 atau ganti I2, Rahel? Ini Terserah. satu. Gantinya pakai
persamaan loop. Oke? Kita sama aja ini gini dong. 6I3 ditambah 9. I1-nya adalah I2 tambah I3. Sama dengan 4. Berarti 9I2 ditambah 15 I3 sama dengan 4. Nah, sekarang dua-duanya sudah dalam bentuk persamaan I2 dan I3. Kita kerjakan. Berarti kita mau hilangin yang mana nih? Yang gampang itu yang ini aja ya. Yang I2 kita hilangin ya. Berarti yang ini kita kali 2, yang ini kita kali 3. Boleh ya? Jadi kita punya adalah 18 I2 ditambah 30 I3 sama dengan 8. Kalau dikali 3, 16 I2 dikurang 36 I3 sama dengan 3. Kok 18, kok 16 sih? 3 kali 6, 18. Gini ya, betul? Kita tinggal kurangkan saja. Kita punya apa? 66 I3 sama dengan 5. Berarti I3-nya adalah 5 dibagi 66. Oke? Lihat, dapatnya positif. Artinya apa? Artinya asumsi arahnya sudah benar. Berarti I3 emang arahnya itu ke bawah. Oke? Paham? Ampere. Dapat I3, maka Rahel akan dapatkan I2 atau I1-nya. Masuk sini ya. 6 kali I2 dikurang 12 dikali 5/66 sama dengan 1. Kita pakai kalkulator aja ya. Berarti 6x dikurang 12 dikali 5/66 sama dengan 1. Shift solve sama dengan angkanya nggak bagus ya. Angkanya kayak ini 3 aja ya. Berarti kita bikin aja, berarti sama dengan 1 ditambah 5/3 dibagi 6. Berarti berapa ini? Bawahnya 3. 3 tambah 5 dibagi 6. Berarti berapa itu? 8 per 3 kali 6? 18. Betul ya? Atau 4/9 ya. Ampere. Oke. Bentar, ada salah nggak? 6I2 dikurangin 12 5/3. Oke. 1 tambah 3, 8. 8 per 3 kali 6, 18 kan? Bentar. I3-nya udah bener 5/66. Oke, bentar. Oke. Nah, bentar. Ini berarti kan, kalau kita, kok 12? Nggak bisa ya 12 mah. 12, 66. Ya udah berarti manual aja ya. Berarti ini kita bagi 6 ya. Bagi 6. Ini 2, ini 11. Berarti 1 ditambah 10/11 dibagi 6. Berarti 11 ditambah 10 dibagi 66. 21/66 ampere. Betul nggak? 21 bagi 66. Oke, betul. Nah, berarti kita bisa dapat juga I1-nya. I1 tinggal pakai cara yang loop pertama aja ya. Apa? I1 tuh I2 tambah I3. I1 itu adalah I2 ditambah I3. Berarti sama aja 26/66 ampere. Oke. Paham? Paham ya? Oke. Nah, apakah ini udah selesai? Belum, Rahel. Ada langkah ke-6 yang harus dilakukan. Yaitu namanya adalah
cross check. Cross check. Oke. Ini wajib di cross check. Kebetulan, tahu kebetulan apa? Kebetulan dia minta dari A ke B kan. Nah, cara cross checknya gampang. Kita pilih yang paling gampang nih ya. Pilih 2 titik di antara baterai. Di antara baterai. Lihat, Rahel. Rahel mau pilih baterai yang mana, Rahel? Baterai yang 4 volt, 6 volt, atau 12 volt? Mau yang mana? Bebas. Yang 4. 4, oke. Bikin aja 2 titik, Rahel. Di baterai, di deket-deketnya baterai 4 volt. Titik ini, titik ini. Oke? Titik D, ini titik E. Boleh ya? Oke? Nah, kita hitung berapa beda potensial antara D ke E. Oke? Jadi cara kita cross-check adalah hitung potensial di antara dua buah baterai. Misalkan VE min VD. Apa artinya VE min VD? Dari E ke D ya, betul? Pakai 2 cara. Cara pertama namanya direct, langsung. Coba lihat deh, dari E ke D, tapi dia langsung, Rahel. Dari E ke D langsung. Berarti dia hanya ketemu power supply doang, ya nggak sih? Betul? Ya, dari E ke D langsung, power supply doang kan? Yang ditembus, ya nggak sih? Betul? Oke. Berarti berapa volt nih? 4 volt. Oke. Sekarang, yang kedua adalah indirect. Oke. Terserah mau lewat mana. Pokoknya dari E ke D tapi nggak langsung. Misalkan, saya dari E ke D, saya lewat yang ini, Rahel. Lewat ke belakang. Boleh kan? Boleh kan? Gini. Boleh, Rahel? Boleh? Boleh kan? Boleh? Boleh? Boleh. Berarti kalau kita indirectnya, berarti VE min VD sama dengan apa? Sigma IR ditambah sigma GGL. Ada apa aja kalau kita indirect? Ada R kecil kali I3, R itu 1 ya. Berarti I3 ditambah. Ada apa lagi? 11 I3 positif karena sama dengan arah I3-nya. 11 I3. Ada apa lagi? 11 tapi minus I2. Minus 11 I2. Ada apa lagi? 12 tapi plus I3. Plus, ada yang kecil. Yang kecil berarti minus I2 lagi. Terus ditambah yang 12 ohm. Karena itu I3 berarti searah ya. Plus 12 I3. Oke, sekarang GGL-nya. GGL-nya kalau dari E ke D, dia hanya melewati yang 6 volt. Betul ya? Yang 4 voltnya nggak lewat kan? Karena dia cuma sampai D, E ke D kan dia nggak lewat 4 volt. Berarti plus 6 aja. Ya udah tinggal masukin. Berarti kita punya berapa ini? 12 tambah 12, 24. I3 dikurangin 12 I2 ditambah 6. Masukin. 24. Tadi I3-nya berapa? 5 per 66 dikurangin 12, I2-nya 21 per 66 ditambah 6. Coba kita hitung ya. 24 dikali 5 per 66 dikurang 12 dikali 21 per 66 ditambah 6. Nah, dapatnya 4 volt juga. Kalau antara direct dan indirect itu menghasilkan angka yang sama, berarti saya sudah pastikan nilai arus yang tadi kita dapat itu udah pasti benar. Kalau beda gimana? Kalau beda, berarti kita harus cek ulang. Lebih teliti lagi dari mulai pembuatan persamaan loop, dari mulai hukum pertama Kirchhoff-nya udah benar belum? Loop satunya udah benar belum persamaannya? Loop 2 udah benar belum? Sampai penyederhanaan eliminasinya. Paham? Nah,
Kalau udah, kita bisa menjawab soalnya. Berarti soal A udah dijawab ya? Udah kan? Sekarang beda potensial antara A dan B. Berarti dari A ke B ya. Ya udah, dari A ke B kita hitung pakai loop biasa. Oke. Dari A ke B sekarang ya. Berarti ini VA min VA min VB. Oke, ini yang B. Ya udah, VA min VB. Kan sama aja apa? Sigma IR ditambah Sigma GGL. Rahel, dari A ke B. Rahel mau lewat mana, Rahel? Dari A ke B. Mau langsung ke bawah? Boleh. Mau muter ke kiri dulu? Boleh. Muter ke kanan? Boleh. Mau lewat mana? Bebas. Terserah Rahel. Langsung aja. Langsung aja ya. Berarti kayak gini. Betul? Iya. Oke. Ya udah. Dia ketemunya apa, Rahel? R kecil sama 11. I2-nya positif ya. Iya. Berarti R kecil itu kan dari 1 ya. Berarti sama aja. I2 ditambah 11 I2. Udah habis kan? Nggak ada lagi. Kalau langsung direct. Nggak ada lagi ya. Dia ketemunya kutub negatif, Rahel. Berarti ditambah negatif 6. Sama dengan 12 I2 dikurangin 6. 12 I2-nya masukin. I2-nya adalah 21/66 dikurangin 6. Kita punya VA min VB-nya sama dengan 12 dikali 21/66 dikurangin 6. Dapatnya adalah minus 24/11 volt. Apa artinya minus, Rahel? Artinya potensial A lebih kecil dibandingkan potensial B. Gak apa-apa, gak perlu dijelasin juga gak apa-apa. Begini aja jawabannya. Ngerti ya, Rahel ya? Artinya potensial A lebih kecil dibandingkan potensial B. Oke, sekarang pertanyaan C. C itu dia minta apa? Energi terdisipasi menjadi kalor. Itu biasanya disebutnya adalah yang I kuadrat dikali R. Setiap detiknya. Oke? Berarti energi disipasi ya. Di resistor 15 volt, 15 ampere, 15 ohm. Di 15 ohm itu yang mengalir I-nya I1 kan, Rahel ya? Betul. Iya. Berarti yang C itu P disipasinya, P disipasi di rangkaian 15 ohm itu adalah I1 kuadrat kali R. Tadi I1-nya berapa? 26/66 kuadrat, R-nya 15. Ya, tiap detik. Energi tiap detik itu adalah daya ya. Pas saya Iya. bilang. 26/66 dikuadratin dikali 15. Maka dapatnya adalah 845/363 watt. Atau kalau diubah dalam bentuk itu sekitar 2,33 watt. Paham, Rael? Ngerti? Paham? Oke. Oke, kalau ngerti coba Rael kerjain soal yang ini. Ini kan tadi kan versi itu ya. Itu versi apa? Versi kelas Advent. Sekarang coba yang versi regulernya. Bentar. Jadi ini tuh materi paling gampang di UTS tuh ini, Rahel. Paling mudah. Karena ini modalnya cuman ketelitian ketika kita menghitung persamaan. Oke. Yang nomor 5. Oke. Nah, loh. Nih, lihat Rahel. Ini nggak ada informasi arah arusnya. Betul ya? Ada deh. Nggak ada, nggak ada arahnya ya. Artinya apa?
Rahel tentuin sendiri arah arusnya kemana. Berarti langkah pertama dilakukan. Oke, coba kerjain Rahel. Bisa? Bisa Rahel? Oh, ya. Oke, kerjain. 10 menit. Ini gampang karena satu power supply aja. Tadi langkah pertama apa Rahel? Langkah pertama apa? Buat arah asumsi arus. Betul ya? Betul. Hmm. Betul ya? Oke, Rahel. Kita bikin dulu ya. Rahel maunya I1-nya ke arah mana? Kanan atau kiri? Hmm. Ke arah mana? Kanan. Hmm. Sini berarti. Ini masih asumsi loh ya. Jadi gini ya. Oke. Ini kan akan keluar nih. Dia akan keluar berarti I1 ya. Di sini kan bercabang nih. Betul? Gitu ya. Oke, berarti yang ke sini anggap aja. Ini ngarang semua saya arahnya ya. I3, ini yang ke sini I4. Boleh Rahel? Udah. Oke. Langkah kedua apa? Bikin persamaan arusnya Rahel. Berarti persamaan arusnya apa? Dia bertemu di sini kan? Betul. Berarti yang masuk adalah I1, yang keluar I2 tambah I3 tambah I4. Betul nggak Rahel? Betul. Hmm. Oke, oke, sisanya Rahel lakukan. Setelah itu apa Rahel? Buat loop. Betul ya? Betul? Betul nggak? Iya. Rahel butuh berapa loop supaya semua komponennya kena? Butuh berapa loop supaya semua komponennya kena? 3. Banyak. 3, banyak banget. Loop itu kalau bisa sedikit mungkin. Oke, contoh nih ya. Saya bikin loopnya kayak gini. Ini ngarang ya. Boleh nggak kayak gini loopnya? Boleh kan? Boleh. Iya. Boleh. Udah kena semua belum, Rahel? Belum kan? Yang R2 sama R4 belum kena kan? Bener nggak, Rahel? Iya. Betul. Berarti kita butuh satu loop lagi. Loop yang kedua segini boleh nggak nih? Oh, iya. Boleh nggak? Boleh kan? Loop itu nggak harus lingkaran, Rahel. Karena di SMA itu kan diajarkan loop itu lingkaran kan? Loop itu intinya adalah kembali ke titik semula. Kalau loop tertutup. Oke, coba kerjaan Rahel. Bikin persamaannya. Bisa? Oh, Ya, coba kerjain.
Coba dikerjain Rahel. Kalau yang di R1 itu berarti I3 atau I1 ya? Aduh. I1 ya? Lihat, 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 lihat ya. Nih. I3 itu hanya segini doang. Jadi kita harus tahu, Rahel, kalau dia bercabang, pasti I-nya berubah. Ih, nih ya. I3 itu segini nih, Rahel. Dari sini sampai sini, ini I3. Paham? I2 itu dari sini sampai sini. Ini I2 nih. Oke? I4 itu dari sini sampai sini. Ini I4. Paham? Berarti Mhm. yang namanya I1 segini kan? Selama dia tidak bercabang berarti I-nya sama. Paham, Rahel? Hmm. Ngerti? Ngerti ya? Sip. Oke, coba kerjain.
Udah? Belum? Belum. Oke. Jadi bikin loop itu nggak harus kiri kanan, nggak harus lingkaran, kotak juga boleh, terserah sebenarnya. Karena di SMA itu kan diajarnya cuman loop itu lingkaran kanan kiri lagi. Terkesan loop itu harus lingkaran dan harus kanan kiri, padahal nggak harus kayak gitu. Karena konsepnya adalah loop itu ya kembali ke titik semula, mau bentuknya lingkaran, bentuknya segitiga, nggak masalah. Astagfirullah. Baterai yang dihubungkan saya itu kayak gini ya. Baterai saya ini kan kayak gini ya. Ini kan GGL nih. Diserikan berarti sama digini lagi ya. Jadi dia nanti jadinya dia dua dua kali baterai. Baterai jadinya ntar ada dua ya. Kayak gini. Buat job yang C.
Belum. Dah? Belum, Rahel? Udah, Rahel? Belum? Ya, bingung. Lah, coba ya nih. Kita coba nih. Loop satu, Rahel. Loop satu. Kan dia loop tertutup ya, Rahel. Betul? Berarti apa? Ya. Nol sama dengan. Itu yang merah ya. Ketemu berapa? I3, R3. Betul ya? Betul? Iya. Tambah I1, R1. Betul? Iya. Udah habis ya. Sekarang GGL-nya. Minus GGL. Betul? Ya udah, masukin. Iya. R3-nya berapa? 6. 6 I3, R1-nya 13. GGL-nya berapa GGL? 18 ya. Kita punya 6 I3 ditambah 13 I1 sama dengan 18. Paham, Rahel? Sama nggak jawabannya? Ini sama. Sama. Terus loop 2. Loop 2 tuh yang kecil tuh ya, yang hijau ya. Nol sama dengan I2 kali R2 terus minus ya. I4 kali R4. Udah ya? Ada GGL nggak? Nggak ada kan? Nol. R2-nya 6, R4-nya 6. Berarti kita punya 0 sama dengan 6 I2 dikurang 6 I4. Maka jawabannya apa? I2 sama dengan I4. Paham, Rahel? Iya. Oke. Udah kan? Sekarang kita masukin. Berarti I2 itu I4. Berarti saya ubah jadi gini, boleh nggak? 2 kali I2 ditambah I4. Boleh? Boleh, boleh. Boleh. Oke. Tambah Terus, tiga nggak sih, Kak? I3, sorry, sorry. I3 ya. Betul ya? Iya. Nah, terus kita punya, yang kita nggak tahu I1, I2, I3 kita nggak tahu ya. Oke. Nah, berarti kita butuh satu persamaan lagi, Rahel. Karena apa? Ada 3 variabel yang nggak kita ketahui kan? I1, I2, I3, betul ya? Betul? Betul? Saya bikin yang ini deh. Saya bikin loopnya ini deh. Boleh nggak? Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Saya mau menghubungkan antara R I1 sama 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 apa? Sama R sama I4. Boleh kan, Rael ya? Boleh itu? Iya. Boleh? Oke. Loop 3. Jadi saya butuh loop 3. Kenapa? Karena kita tahu ada 3 variabel setelah kita sederhanakan. Berarti apa? 0 sama dengan I4 R4 terus ditambah I1 R1 ditambah GGL-nya min GGL ya, min 6. Berarti kita punya 0 sama dengan R4 itu berapa? 6, R1 13. 6 I4 ditambah Tiga. Oh, ya. 13 I1. Kenapa? Bukan minus 18 Kenapa, ya? Rael? Hah? Minus berapa? 18. Oh, 18. Sorry, 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 sorry. Nama yang ini ya. Nama R4 ya. 18, sorry, sorry. Ini ya. Berarti kita punya apa? 6 I4 ditambah 13 I1 sama dengan 18. Tadi kan I4 tuh I2 kan? Berarti sama aja. Iya. 6 I2 ditambah 13 I1 sama dengan 18. Paham, Rahel? Paham? Ngerti kan? Nah, lihat Nanti. persamaannya. Loh, sama aja. Oh, jangan yang ini nih, Mas. Ini I3 ya. Oke, nih, lihat. Ini persamaan 1. Oke. Ini persamaan 2. Oke. Persamaan 1 adanya I3, I1.
Persamaan 2, I2, I1. Sama-sama ada I1, berarti yang diganti I2 atau I3. Maunya apa, Rahel? I3 aja deh ya. Boleh. Berarti kan I3 itu adalah I1 dikurangin 2 I2. Betul nggak, Rahel? Betul. Iya. Oke. Kita masukin ke I3 sini. 6 dalam kurung I1 min 2 I2 ditambah 13 I1 18. Jadi berapa? 19 I1 minus 12 I2 sama dengan 18. Betul, Rahel? Ya. Oke, kita lihat. Oke, berarti I2 tinggal dikali 2 aja ya? Boleh ya? Kita punya apa? Oke, bentar. Berarti jadinya kita punya 19 I1 minus 12 I2 sama dengan 18. Jadi berapa? 26 I1 ditambah 12 I2 sama dengan 36. Betul, Rael? Kita Tuh. tinggal tambahkan saja. Maka kita punya berapa ini? 2, 9 sama 2, 6, 5. 45 ya? 45 I1 sama dengan 18 sama 36. 54. Berarti dapat dong I1-nya. 54 per 45. Bisa nggak disederhanain? Bagi 9 ya? Ya. 6 per 5 ya? Oke. Dapatlah I1-nya. Kalau I1 dapat, kita dapat I2 kan? 6 I2 ditambah 13 dikali 6 per 5 sama dengan 18. Berarti I2-nya sama dengan 18 dikurang 13, 6 per 5 dibagi 6. Kalkulator, 18 dikurang 3 kali 6 per 5 dibagi 6. Dapatnya adalah 12 per 5 ampere. Oke. Apa artinya positif, Rael? Berarti asumsi kita sesuai Benar. kan? Berarti yang A kan kita menjawab itu kan? Yang A itu adalah berarti arah dari I2 itu ke kanan. Betul ya? Sesuai dengan arah asumsi. Kita selesaikan dulu. I3-nya cari. I3 pakai ini aja ya. Pakai yang atas. I3 itu adalah I1 dikurang 2 I2. Betul ya? Berarti kita punya I1, I1-nya berapa tadi? 6 per 5 dikurangin 2 dikali 12 per 5. Oke. Iya. Bentar. Ini benar nggak sih? Coba kita cek dulu ya. Persamaannya udah benar ya? Oke, bentar cek dulu. 19 betul ya? Coba ya. I1, I2, I3, I4. Oke. Loop 1 berarti I3, R3, I1, R1 minus 18. Oke. R1 13 ya. R3, R3-nya adalah 6. Oke. Loop 2, I2, R2, min I4, R4. Oke, loop 3, I4, R4, I1 ditambah I1, R1, I4, R4, I1, R1. Oke. Oke. Kita ganti berarti karena I4 sama dengan I2, maka kita punya 2 I2 ditambah I3. I3 berarti I1 dikurangin 2 I2. I3 6 tambah 13 19 min 12. Oke. Ini 6 6 6 I2 13 I1. Oke.
Ini 19 min 12 ditambah dengan 18 kali 2. Berarti 26 tambah 12, 36. Tambahin habis 19 tambah 26, 45. 18 tambah 36, 54. 54 per 65 itu adalah 6 per 5. Oke. Nah, kita pakai yang ini 6i2 dikurangin 13, 6 per 5 dibagi 6 berarti. 18 dikurangin 6, 13 dikali 6 per 5 dibagi 6. Oh, salah ngitung saya yang ini. 2 per 5 harusnya. Nah, 2 per 5. Oke. Berarti kita masukin sini 2 per 5. Jadi berapa itu? 6 kurangi 4. 2 per 5 lagi ya? Betul? Ampere. I4 sama dengan I2 ya. Sama dengan 2 per 5 juga. Oke, berarti yang A kejawab ya. Sekarang yang B. B minta apa? Energi keempat resistor. Ya udah, berarti digabungin ya. Berarti dia minta P total. Dia bukan P tapi minta energi total ya. Karena ada waktunya kan. Energi total. Ya udah, energi dari resistor 1 ditambah energi resistor 2. Ada berapa resistor dia? Ada 4 ya. Ditambah energi resistor 3 ditambah energi resistor 4. Berarti I1 tadi ada. I1 berapa? 6 per 5. I kuadrat R ya, delta T. 6 per 5 kuadrat. R1 tadi berapa? R1-nya 13 dikali selang waktunya. Dia minta berapa detik? 60 detik ya. Kali 60. Atau nanti aja deh 60 semua ya. Ditambah R2 I2 R2. I2-nya 2 per 5 dikuadratin R2-nya 6 ditambah 2 per 5 kuadrat dikali 6 juga ditambah 2 per 5 kuadrat dikali 6 dikali 60 detik. Masukin deh. Berarti berapa? 6 per 5 kuadrat dikali 13 ditambah 2 per 5 kuadrat kali 6 tambah 2 per 5 kuadrat kali 6 tambah 2 per 5 kuadrat kali 6. Udah ya, 1, 2. Udah ya. Oke. Hasilnya dikalikan 60. Oke. Kalau di total dapatnya 1296 Joule. Paham kan? Ngerti ya? Nah, terus kalau yang C, kalau dia dijadiin itu berarti kan jadi kayak gini ya rangkaiannya ya. Ya udah, arus total yang mengalir ya tinggal dihitung lagi aja ya. C ya. C cuma diganti aja. Berarti ntar GGL totalnya itu adalah GGL ditambah GGL aksen. Jadi berapa? 6, 12 tambah 18. Jadi 30 ya. Ntar dihitung ulang lagi aja ya. Paham? Ngerti? Iya. Oke. Ntar hitung sendiri. Sampai sini ngerti nggak, Rahel? Ngerti? Paham? Ngerti, Kak. Oke, kalau udah ngerti berarti udah. Materi untuk arus DC itu cuma sampai sini aja. Kalau tidak masuk materi yang rangkaian RC. Kalau masuk berarti ya harus belajar RC-nya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi saja. Nanti saya kirim rekamannya sama slide-nya ya. Oke, mari Rahel.